lonjakan atau angkanya, Pak? Ya. Kalau dari keseluruhan penerimaan perkara itu di tahun 2020 ada kenaikan sekitar 100 perkara. Untuk perkara perceraian itu di tahun 2020 ini memang ada peningkatan, yaitu di posisi jenis perkara cerai talak, yaitu pihak suami. Kalau sedangkan di pihak istri ada penurunan dari 4.403 itu menjadi 4.256. Jadi kalau umpamanya diglobalkan, angka perceraiannya sebetulnya turun. Yang naik itu posisi di dispensasi nikah. Sebelum revisi yang seharusnya usia itu 16 tahun, karena dengan adanya revisi undang-undang perkawinan menjadi 19 tahun, sehingga yang seharusnya 17 dan 18 tahun itu bisa menikah, maka harus mengajukan dispensasi nikah. Ini lonjakan bisa hampir dikatakan 300% dari tahun 2019 itu berjumlah 184 perkara, di tahun 2020 itu ada 406 perkara. Jadi, Pengadilan Agama sudah melakukan pembatasan mulai dari jam layanan, pembatasan perkara, namun tetap masyarakat masih antusias untuk menyelesaikan perkara-perkara yang dialaminya di Pengadilan Agama Surabaya. Jadi secara keseluruhan memang turun ya, Pak, ya, untuk angka perceraian baik gugatan maupun talak. Nah, kalau di jumlah itu ada penurunan, yaitu di posisi cerai gugat. Pihak istri yang seharusnya cerai gugat ini pihak istri yang mengajukan. Itu ada penurunan kurang lebih 200 perkara. Tapi pihak suami ini ada kenaikan. Talak ya. Jadi cerai talak ini ada kenaikan. Yang tahun 2019 itu sejumlah 1941 perkara. Di tahun 2020 itu 1965 perkara. Jadi ada kenaikan 25 perkara. Sedangkan kalau di jumlah, maka perceraian di masa pandemi ini ada penurunan, bukan peningkatan, malah penurunan. Ya. Pak, kalau sebenarnya kenaikan ya, kalau faktor penyebab di sini jumlah tertinggi dari laporan di tahun 2019 dan 2020 itu didominasi oleh perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Itu yang pertama. Di tahun 2019 itu faktor penyebab perselisihan pertengkaran itu 3.266, di tahun 2020 itu 3.337. Jadi ada peningkatan faktor penyebabnya, jadi perselisihan pertengkaran. Yang kedua urutannya adalah ekonomi. Di tahun 2019 itu faktor ekonomi 1984. Sedangkan di tahun 2020 itu 1729. Jadi ada penurunan sebenarnya. Jadi tidak bisa dikatakan pandemi ini karena kondisi perekonomian menurun sehingga banyak masyarakat mengajukan. Itu persepsi yang tidak benar. Jadi malah sebaliknya, faktor ekonomi malah menurun. Justru dibandingkan malah perselisihan pertengkaran yang meningkat. Nah, yang ketiga adalah faktor meninggalkan salah satu pihak. Meninggalkan salah satu pihak. Di tahun 2019 itu 3.395, sedangkan di tahun 2020 223. Artinya ada penurunan sebetulnya, ada penurunan. Cuman dari faktor-faktor penyebab, memang ranking yang pertama adalah perselisihan pertengkaran, kedua ekonomi, ketiga meninggalkan salah satu pihak. Baik, kalau begitu.